قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ini ada video dari seorang buya. Buya apa buyan yang cocok disematkan untuk orang ini. Ya, tahu nggak buyan? Buyan, ya silakan carilah kata buyan ya. Ini si buya ini mengkritik Dr. Zakir Naik. Katanya Dr. Zakir Naik itu ceramahnya serampangan. Ya, coba kita lihat videonya dulu. Zakir Naik tidak satupun sesuai dengan metodologi yang telah ada dalam ilmu ini. Ternyata beliau terinspirasi inspired by Ahmad Deedat. Tapi Ahmad Deedat tidak sekeras dia. Kenapa? Dia berani bawa kitab-kitab Veda, berani bawa kitab-kitab Bible dengan serampangan. Lalu dia buat tafsir sendiri. Ya kaum muslimin, kami kok malah ngeri sendiri kaum muslimin. Ya. Mendengar penjelasan dari Ar-Razi Hasyim tentang metodologi dakwahnya Dr. Zakir Naik, itu malah ngeri sendiri. Ya. Orang ini nggak ngukur kapasitas dirinya. Ya. Kok bisa ngomong bahwa tidak satu pun Dr. Zakir Naik itu mengikuti metodologi ini. Mungkin metodologi dalam berdakwah mungkin ya. Dan ternyata katanya Dr. Zakir Naik itu terinspirasi dari Ahmad Deedat. Memang gurunya ya. Memang Dr. Zakir Naik muridnya Ahmad Deedat ya. Dan katanya Ahmad Deedat tidak seperti Dr. Zakir Naik ya, yang berani bawa Bible ya, bawa kitab-kitab orang non-Islam kemudian ditafsirkan dengan cara serampangan, kata Ar-Razi Hasyim. Kok berani Ar-Razi Hasyim mengatakan seperti itu? Nggak ngukur dirinya sendiri si Ar-Razi Hasyim ini. Ya kita tahu Dr. Zakir Naik itu memang sudah ahlinya di dalam masalah perbandingan agama. Bahkan diakui oleh dunia. Beliau ini kan sudah siap diajak untuk berdebat oleh agama apapun. Sudah siap. Beliau siap keliling dunia untuk melayani orang-orang non-Islam yang pengen mendebat Islam. Ya, siap melayani debat kitab-kitab orang non-Islam dengan Al-Quranul Karim. Siap melayani. Karena memang beliau sudah menguasai kitab-kitab umat-umat non-Islam. Makanya beliau siap. Artinya kalau ada, apa istilahnya kalau di kalangan agama lain? Kalau di Islam kan orang yang alim itu namanya ulama. Ya, kalau di agama lain apa? Yang jelas Dr. Zakir Naik ini siap melayani debat dengan orang-orang yang dinilai berilmu di agama lain, yang menguasai kitab-kitab mereka. Siap untuk berdebat. Kalau memang Dr. Zakir Naik ini memahami kitab-kitab tersebut serampangan, seharusnya pemuka-pemuka agama, apa namanya, ulama-ulama, apa rahib-rahib namanya, ya, yang jelas orang-orang yang merasa memiliki ilmu di bidang agama mereka pasti mengkritik Dr. Zakir Naik. Ya kan, pasti mengkritik, oh Dr. Zakir Naik serampangan di dalam memahami kitab kami. Nggak seperti itu, datangi. Ya. Wong majelisnya Dr. Zakir Naik itu gratis. Gratis, ya, nggak berbayar sama sekali. Dan terbuka ruang untuk dialog seluas-luasnya. Jadi kalau ada orang ya yang mau mengkritik pemahaman Dr. Zakir Naik tentang agama-agama lain, itu silakan datang, ya, nggak ada yang menghalangi.
terbuka luas. Ya, itu menunjukkan bahwa Dr. Zakir Naik benar-benar menguasai pemahaman-pemahaman kitab-kitab agama lain. Makanya berani. Ya, kok bisa-bisanya si Ar-Razi Hasim mengatakan Dr. Zakir Naik bawa kitab-kitab umat lain, kitab Weda, kitab Injil dan sebagainya dengan pemahaman serampangan. Lebih paham Dr. Zakir Naik terhadap kitab-kitab tersebut apa lebih paham Ar-Razi Hasim coba? Ya kita berpikir rasional saja. Dr. Zakir Naik jelas diakui keilmuannya oleh dunia. Ar-Razi Hasim, siapa yang mengakui? Hah? Coba. Ya coba. Si Ar-Razi Hasim ini memahami Al-Quran saja itu kacau. Bagaimana dia mau mengkritik pemahaman orang lain terhadap kitab-kitab agama lain? Wong kitab dia sendiri dia tidak menguasai. Kok sosokan ngeritik Dr. Zakir Naik yang benar-benar memahami kitab-kitab agama lain dan yang sudah diakui oleh dunia. Coba kita lihat pemahaman dari Ar-Razi Hasim yang benar-benar kacau. Ya, Ar-Razi Hasim pernah mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu wajar disembah. Ya. Dan orang-orang yang menyembah Nabi Isa karena melihat sifat-sifat Allah, maka orang tersebut disebut muwahhid. Orang yang mentauhidkan Allah. Sehingga orang-orang Nasrani itu nanti katanya dihisab di akhirat, ditanya, ketika engkau nyembah Isa, apa yang kamu lihat? Kalau yang dilihat sifat Allah, maka selamat katanya. Tapi kalau yang dilihat Isa adalah putra Maryam, anak Allah, maka baru nggak selamat. Ini pemahaman apa? Coba kita lihat. Wajar kemudian Nabi Isa itu disembah, itu wajar. Karena yang kelihatan oleh mereka bukan Isa. Jadi kalau orang tuh nyembah Nabi Isa yang kelihatan sifat Allah, dia muwahhid. Dia dihisapnya aman ntar. Jadi nanti kan Nasrani ini kan dihisap nih. Apa yang dilihat pada Nabi Isa? Jika dia, aku melihat engkau ya Allah, selamat dia. Tapi kalau melihat Isa binti Maryam tapi anak Allah, udah lewat. Coba kaum muslimin ya. Ini pemahaman macam apa kaum muslimin? Pemahaman macam apa? Apa pernah Nabi Muhammad SAW membenarkan orang-orang yang menyembah Isa alaihissalam dengan alasan karena melihat sifat-sifat Allah? Coba. Dan apa ada manusia yang memiliki sifat-sifat seperti sifatnya Allah? Nabi Isa alaihissalam manusia. Sama seperti nabi-nabi yang lain. Manusia. Ya. Dan hanya Allah yang memiliki nama dan sifat yang sempurna. Enggak ada yang namanya manusia memiliki sifat yang sempurna seperti Allah. Enggak ada. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an saja sudah menegaskan walillahil asmaul husna, hanya milik Allah lah nama-nama yang mulia, nama-nama yang baik. Fad'uhu biha. Jelas. Dari mana dia mengatakan orang nyembah Isa yang dilihat sifat Allah dia muwahhid? Apa enggak lebih serampangan yang ini? Bukan lebih lagi, ini yang serampangan sebenarnya. Ya. Lah kalau mau kita membandingkan ya, memang semua nabi itu mulia, ya. Tapi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya, nabi yang paling mulia, manusia yang paling mulia. Kalau kita pertanyakan lebih mulia siapa, Nabi Isa alaihissalam atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mengatakan lebih mulia nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu adakah orang yang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian dibenarkan? Bahkan di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia. Ya. Hanya kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya memang seorang nabi, diturunkan wahyu atas beliau. Tapi apa ada dengan kemuliaan yang beliau miliki kemudian orang menyembah dibenarkan dengan alasan melihat sifat-sifat Allah? Ada para sahabat yang nyembah Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang sujud kepada Nabi Muhammad SAW saja Nabi Muhammad SAW larang.
Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, seandainya boleh manusia sujud kepada manusia yang lain, akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Itu sekedar sujud, apalagi beribadah. Hah? Kalau memang berdasarkan kemuliaan kemudian boleh disembah karena alasan melihat sifat-sifat Allah, maka sudah nyembah Nabi Muhammad SAW saja, nggak usah nyembah Allah. Ya, nggak usah syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, nggak usah. Ya, cukup sakarepe dhewe. Yang penting nyembah Muhammad SAW, melihat sifat Allah. Nggak usah pakai syariat-syariat macam-macam. Semuanya sembarang kalir boleh. Ya, seperti orang Nasrani, kan nggak mungkin mereka syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Yang penting ketika ditanya nanti di akhirat, ketika nyembah Isa ditanya karena melihat sifat Allah, selamat. Apa bisa seperti itu? Ya, kita nyembah Nabi Muhammad SAW, nggak mengikuti syariat-syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian ketika nanti di akhirat ditanya, aku melihat sifatmu ya Allah, kemudian kita selamat. Ini yang serampangan. Ya, dan yang seperti ini kok diakui keilmuannya sama grup-grupnya Abdul Somad, ya, grup-grupnya Idrus Romli, na'udzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang seperti ini, dan mudah-mudahan orang-orang yang seperti ini mendapatkan taufik dan hidayah, ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.